Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat animasi dua dimensi menggunakan Blender. Ini adalah video pertama dari beberapa part untuk membuat animasi dua dimensi di Blender ya. Dan di video pertama ini saya akan menunjukkan pengetahuan dasar tentang Blender dan juga cara membuat karakter animasinya ya. Blender adalah software yang biasa kita gunakan untuk membuat animasi dan model dua dimensi serta visual efek ya guys. Tapi mungkin kamu belum tahu kalau sebenarnya Blender juga dapat kita gunakan untuk membuat animasi dua dimensi. Yang kita lihat di sini adalah salah satu film animasi dua dimensi yang dibuat menggunakan Blender ya. Blender adalah software open source yang gratis ya, jadi kita bisa download di websitenya ya. Saya akan menunjukkan websitenya. Kalau kamu belum download Blender, kamu bisa pergi ke blender.org ya guys, atau blender.org, dan kalian langsung disambut dengan film animasi dua dimensi yang dibuat menggunakan Blender. Ini judulnya adalah Wing It. Film ini adalah film dua dimensi yang dibuat di Blender ya. Kamu bisa tonton biar tahu kalau Blender bisa digunakan buat bikin animasi dua dimensi. Nah, kalau kamu mau download Blender, kita bisa klik download dan kita bisa download di sini ya guys. Ada beberapa versi buat Windows, Mac OS dan juga Linux ya guys. Nah, kalau sudah download, kamu bisa install dan buka Blender seperti ini. Untuk bikin animasi dua dimensi, kita bisa gunakan ini ya guys, 2D animation. Klik di sini. Atau kita juga bisa klik file, new, dan klik 2D animation. Nanti akan terbuka layout seperti ini buat bikin animasi dua dimensi. Ini adalah tampilan buat animasi dua dimensi ya guys. Karena tadi sudah kita klik 2D animation. Di sini kita bisa langsung menggambar sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini kita bisa gambar-gambar, coret-coret di sini, dan kita bisa memperbesar atau memperkecil atau zoom in dan zoom out menggunakan scroll di mouse ya guys. Kita scroll ke atas buat zoom in dan scroll ke bawah buat zoom out seperti ini. Dan untuk menggeser-geser tampilannya, kita bisa gunakan ini guys, move the view. Kita bisa geser-geser seperti ini untuk menampilkan bagian yang kita ingin tampilkan ya guys. Kamu juga bisa menggunakan klik tengah pada mouse ya guys. Kalau kalian klik tengah sambil menekan shift di keyboard dan kalian geser menggunakan klik tengah, maka tampilannya akan bergeser seperti ini. Pastikan kamu menekan shift ya guys, karena kalau tidak kalian tekan shift, maka tampilannya akan berputar seperti ini. Kok bisa? Karena ini adalah software 3 dimensi ya guys. Jadi gambar-gambar ini berada di ruang 3 dimensi ya guys. Nah, kamu juga bisa memutar-mutar ini menggunakan yang ini ya guys. Kalian bisa geser-geser buat memutarnya seperti ini. Nah, gimana cara mengembalikannya ke posisi yang semula seperti tadi? Kamu bisa klik icon kamera ini ya guys. Maka nanti akan kembali ke posisi semula seperti ini. Ini adalah posisi kamera view ya guys. Jadi nanti kalau kita render, yang ditampilkan hanya bagian dalam kotak yang ini ya guys ya, seperti ini. Yang di luar ini nggak ditampilkan ya guys. Sekarang kita sudah belajar tentang navigasi pada Blender ya guys. Selanjutnya
kita akan belajar menggambar karakter kita. Untuk itu kita hapus dulu coretan-coretan ini ya guys. Kita pergi ke object mode dan kita tekan A buat seleksi semua, dan kita tekan X dan pilih poin. Kita kembali ke draw mode. Sebenarnya kalian bisa tekan Ctrl Z ya buat undo ya guys. Nah, sekarang tampilan kita sudah bersih dari coretan-coretan yang tadi. Kita siap buat menggambar di sini. Sebelum itu, saya akan memasukkan sketsa yang sudah saya gambar sebelumnya sebagai referensi buat gambar kita nanti. Caranya buat memasukkan gambarnya, kita pergi ke object mode ya guys. Klik di sini dan kita pilih object mode. Dan untuk memasukkannya, kita klik add, kita pilih image, dan kita pilih reference. Dan kita cari deh gambar yang kita siapkan. Misalkan gambar yang saya pilih ini ya guys. Kalau sudah, kita klik dan kita klik load reference image. Nanti gambarnya akan masuk seperti ini ya guys. Kita bisa memperbesar menggunakan ini ya guys, scale. Kita klik scale dan kita tarik buat memperbesar. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut S ya guys. Kalau kita tekan S maka kita bisa menggeser buat memperbesar gambarnya. Dan kita bisa gunakan move buat menentukan lokasinya guys. Kita klik move dan kita seret ke tengah seperti ini ya guys, biar dia tepat di tengah-tengahnya. Kamu bisa menggambar karakter di sini seperti ini ya guys, buat referensinya. Atau kamu juga bisa menggunakan gambar yang sama ya guys, sebagai gambar buat latihan ya. Kamu bisa screenshot gambar ini terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menaruh atau menggeser gambar ini sedikit ke belakang biar nanti ada ruang di depannya buat menggambar ya guys. Jadi kita tarik di sini biar tampilannya di sini seperti ini ya guys. Kemudian kita gunakan kembali move dan kita klik seret ke belakang sedikit saja seperti ini biar lebih mundur, dan kita kembali ke kamera view. Nah, seperti ini ya. Kita sudah siap buat menggambar deh. Kalau begini, kita akan menggambar pada objek grease pencil ya guys. Karena kita tadi membuka 2D animation, maka secara otomatis akan terbentuk objek grease pencil bernama stroke ya. Kita bisa menemukannya di sini. Ini stroke ini adalah objek grease pencil yang otomatis terbuat tadi. Kita bisa menamai objek ini dengan nama kepala ya guys, karena kita akan menggambar bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk mengganti namanya, kita bisa klik 2 kali dan kita ganti namanya menjadi kepala. Seperti ini. Dan kita siap deh buat menggambar kepalanya. Buat menggambarnya, kita pastikan sudah klik ini terlebih dahulu. Dan kita ke object mode ini, kita klik dan pergi ke draw mode. Kita bisa menggambarnya ya guys. Kita zoom in dan kita perdekat bagian kepalanya. Untuk menggambarnya, kita bisa tentukan dulu warnanya ya guys, warna kulitnya. Untuk itu kita pergi ke sini, material, dan kita punya banyak sekali material di sini. Tapi kita tidak membutuhkan ini ya, kita butuh material baru. Jadi kita klik plus dan klik new dan klik 2 kali buat mengganti namanya. Namanya kita ganti menjadi kulit. Seperti ini, dan kita ganti dia warnanya. Pada stroke ini adalah garis tepinya dan fill ini adalah warna isinya ya guys. Jadi kita centang ini biar terlihat. Dan warnanya kita ganti menjadi warna kulit. Seperti ini. Mungkin kurang cerah ya, ini terlalu hijau, kurang cerah.
kita ganti menjadi warna kulit seperti ini ya guys. Jangan khawatir kalau warnanya jelek karena nanti kita masih bisa mengganti warnanya ya. Kalau sudah, kita bisa menggambar deh. Kita gambar menggunakan ini ya guys, circle atau lingkaran. Kita klik circle, kemudian kita seret di sini sampai terbentuk lingkaran. Di sini kita bisa menemukan dua titik atau lingkaran kuning ini ya. Kalau kita geser-geser, nanti akan terbentuk lingkarannya. Kita bisa mengatur bentuk lingkarannya. Kalau sudah puas, kita tekan enter. Loh, garis tepinya kok pudar seperti ini? Seharusnya garis tepinya kan warnanya hitam. Di sini kita sudah pilih warna hitam. Kok nggak hitam? Itu karena strength-nya ini masih 0,6. Jadi kita perlu menambahkan strength-nya menjadi 1 ya guys. Sebelum itu ini kita hapus dulu, nggak jadi ya guys, nggak jadi gambar ini. Kita tekan Ctrl Z dan kita ubah menjadi 1. Kita geser ke kanan sampai jadi 1 seperti ini. Dan kita gambar kembali lingkarannya seperti ini. Garis tepinya memang sudah jadi hitam, tapi kok terlalu tebal. Kita bisa mengatur ketebalannya di radius ya. Jadi kita nggak jadi gambar ini lagi ya. Jadi kita bisa tekan escape atau klik kanan juga boleh. Dan kita kurangi ini menjadi berapa ya? 5 mungkin. 5 sudah cukup ya. Atau mungkin 7. Ya 7. Kita gambar di sini dan kita geser-geser seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, kita bisa mengatur bentuknya biar sesuai ya guys, karena menurutku ini terlalu lonjong sempurna ya. Kita perlu menggeser-geser ini biar gambarnya lebih sempurna. Untuk itu kita bisa pergi ke edit mode ya guys. Jadi kita klik di sini dan kita pilih edit mode, dan kita perlu pilih yang ini, select mode, biar kita bisa menyeleksi titiknya. Kalau sudah kita klik, kita bisa menyeleksi atau memilih titik-titik yang kita inginkan ya, karena lingkaran ini terdiri dari banyak titik yang saling terhubung sehingga membentuk lingkaran seperti ini ya guys. Dan kita bisa menggesernya, tapi kalau kita geser-geser, yang tergeser cuma satu titik saja ya guys. Ngomong-ngomong, cara menggesernya, kita tekan G di keyboard dan kita geser seperti ini menggunakan mouse. Nah, biar kita bisa menggeser-geser bagian yang banyak, kita perlu mengaktifkan ini ya guys, proportional editing. Nanti kalau kita aktifkan ini dan kita tekan G, maka nanti akan tergeser banyak sekali seperti ini. Jadi kita bisa mengatur bentuknya, tapi radiusnya kok besar sekali guys. Jadi kita bisa memperkecil radiusnya ya guys. Jadi untuk mengatur itu kita tekan G ya, dan kita scroll mouse kita ke atas seperti ini, dan kita geser deh. Kita geser sampai terbentuk kepalanya seperti ini. Sampai terbentuk kepalanya dengan bagus. Mungkin sebaiknya kita sembunyikan warnanya ya, biar terlihat garisnya seperti ini. Terlihat gambar referensinya seperti ini, jadi kita lebih mudah mengatur bentuknya. Nah, kalau sudah puas dengan bentuknya, kita kembalikan filenya dan kita kembali ke object mode. Bagian kepalanya sudah kita buat ya guys. Selanjutnya kita akan menggambar bagian yang lain. Mungkin sebaiknya kita gambar telinganya ya guys. Saya akan menggambar bagian telinganya ini pada objek grease pencil yang baru ya guys, biar nantinya akan mudah buat riggingnya ya guys, biar dia bisa miring. Jadi buat bikin objek grease pencil baru, kita pergi ke object mode dan kita klik add grease pencil blank. Maka nanti akan terbentuk objek grease pencil baru di sini.
Kita bisa geser ke atas ya guys, biar lebih mudah dicari seperti ini ya guys. Kemudian kita ubah nama objek grease pencil ini menjadi telinga ya guys. Jadi kita pergi ke sini dan klik 2 kali pada objek grease pencil yang baru kita buat. Kemudian kita ganti namanya menjadi kuping. Kuping atau telinga tidak apa-apa, yang penting ingat namanya. Kemudian kita gambar deh kupingnya. Buat menggambarnya kita klik di sini dan kita pergi ke draw mode. Kita gunakan kembali circle ya guys buat menggambar telinganya karena bentuknya lingkaran. Dan kita gunakan kembali material kulit ya guys. Caranya pada material kita klik di sini dan kita cari kulit. Seperti ini. Maka nanti yang aktif adalah kulit. Dan kita gambar di sini. Saya sengaja menggambarnya di luar ini ya guys, biar lebih mudah. Kemudian kalau sudah puas tekan enter. Dan kita gunakan edit mode buat mengatur bentuknya. Pastikan yang ini ya guys, select mode. Kemudian yang ini juga aktif. Dan kita geser-geser biar membentuk kuping ya guys. Jangan lupa kita bisa scroll buat mengatur radius ini ya guys, sensitivitasnya ya. Kalau sudah puas dengan bentuk telinganya, kita bisa menggeser ini ke sini. Caranya kita nonaktifkan dulu ini proportional editing dan kita bisa seleksi semuanya, atau kita juga bisa klik ini ya guys, yang stroke point. Maka nanti yang terseleksi adalah semuanya, semua garisnya ya guys. Dan kita bisa tekan G buat memindahnya ke sini. Kita masih bisa menggunakan ini ya guys, proportional editing, dan kita pilih yang ini buat menggeser-geser bentuknya biar terbentuk kuping yang bagus seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan garis tepinya kok melewati kepalanya seperti ini, itu karena dia saling overlap ya, saling bertumpuk. Untuk itu kita harus menaruh kupingnya ini di belakang ya, atau memundurkannya sedikit. Jadi kita pergi ke object mode dan kita klik telinganya, kita geser ke sini dan kita perdekat juga boleh. Dan menggunakan move kita geser ke belakang ya, sedikit saja, dan kita kembali ke kamera view. Maka nanti bagian telinganya akan bergeser ke belakang sedikit seperti ini. Selanjutnya bagian telinganya kok cuma satu, kita perlu bikin 2 ya guys buat telinga yang satunya. Untuk itu kita bisa menggunakan modifier mirror ya. Jadi kita klik di sini modifier dan kita klik add modifier dan kita pilih mirror. Maka nanti akan terbentuk telinga sebelahnya seperti ini. Kalau kamu merasa bagian telinganya ini tidak terlalu pas dengan kepalanya, kalian bisa mengatur objeknya ini bagian kepala ya. Jadi kita klik di sini dan kita pilih objek kepalanya. Maka nanti otomatis dia akan di tengah-tengah kepalanya seperti ini ya guys. Bagian selanjutnya yang mau saya gambar adalah bagian mata ya guys. Tapi karena ini tertutupi ya, nggak kelihatan, kita bisa menyembunyikan dahulu kepalanya. Kita pergi ke sini dan kita sembunyikan kepalanya dengan cara klik mata di sini. Maka nanti akan tersembunyi. Mungkin kupingnya juga bisa kita sembunyikan. Buat matanya kita bisa menggambarnya dengan cara yang tadi ya. Kita tambahkan objek grease pencil baru, pilih yang blank, kemudian kita tarik ke atas biar terlihat ya guys. Kemudian kita ganti namanya menjadi mata. Salah ketik, MATA ya guys. Dan kita gambar deh. Caranya kita pergi ke draw mode. Nah, karena matanya ini warnanya berbeda dengan warna kulit, saya akan membuat material baru. Kita pergi ke material dan kita klik plus. Yang ini dihapus ya guys. Kita klik new dan
ganti namanya menjadi mata. Fillnya ini warna hitam atau warna biru atau warna mata yang lain ya guys. Dan kita gambar deh menggunakan circle. Tekan enter seperti ini, maka nanti akan terbentuk matanya. Dan kita pindah ke sini. Sebenarnya langsung digambar di sini juga boleh sih. Ini dimatikan dulu. Dan buat memperkecil kita bisa tekan S ya guys. Matanya sudah jadi ya, satu. Kita bisa gunakan mirror modifier biar ada dua seperti ini. Nah, matanya sudah kita buat ya. Kita bisa menaruh mata ini sedikit maju ya, biar tidak saling menumpuk. Sebelum itu kita tampilkan dulu bagian yang lain, bagian kepala dan telinganya, dan kita taruh agak maju sama seperti tadi, tapi jangan terlalu banyak ya guys, sedikit saja seperti ini. Dan kita kembali ke tampilan kamera. Sekarang matanya sudah jadi, kita bisa menggambar alisnya ya guys. Caranya kita kembali ke draw mode dan kita gambar alisnya di layer baru ya. Saya sengaja tidak menggambar alisnya di objek grease pencil baru karena bagian mata dan alis ini tidak apa-apa kalau tidak dipisah. Dan untuk membuat layer baru kita pergi ke objek data properties dan kita klik plus buat menambahkan layer baru dan kita klik 2 kali, ganti namanya menjadi alis. Kalau mau kita juga bisa mengganti nama yang bawah ini dengan nama mata ya. Nah, dan kita aktifkan layer alis dan kita gambar deh alisnya di sini. Biar nggak mengganggu, kita sembunyikan dulu objek kepala dan kupingnya. Dan kita gambar deh. Sebelum itu kita siapkan dulu warna material buat alisnya. Kita klik di material, kemudian kita klik plus, klik new, dan kita klik 2 kali dan ganti namanya menjadi rambut ya. Klik, tekan enter. Saya sengaja membuat warna rambutnya terlebih dahulu karena warna alis dan rambut itu sama ya. Kalau sudah, kita centang fill dan ganti warnanya menjadi warna rambut. Misalkan warna rambutnya coklat seperti ini. Mungkin agak gelap lebih bagus ya, tapi terserah kamu. Dan kita siap buat menggambarnya. Saya masih menggunakan circle buat menggambar ya. Kita gambar di sini. Kalau sudah, kita tekan enter, maka nanti akan terbentuk alisnya seperti ini. Kita bisa mengatur bentuk alisnya menggunakan edit mode ya. Jadi kita pergi ke edit mode dan kita pilih ini dan kita edit deh. Kita aktifkan ini proportional editing. Tapi kalau kita edit, bagian matanya kok ikut bergerak seperti ini, kita bisa mengunci layer mata terlebih dahulu ya, biar nggak ikut diedit. Jadi kita pergi ke data properties dan kita kunci bagian matanya. Kemudian kita bisa edit seperti tadi guys. Kita tekan G dan kita ubah bentuknya seperti ini sampai terbentuk alis yang bagus ya. Sekarang alisnya sudah bagus. Mungkin agak miring ya, tapi kita masih bisa perbaiki. Sekarang alisnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan menggambar bagian hidungnya ya guys. Jadi kita pergi ke object mode dan kita klik add grease pencil blank dan kita tarik ke atas sampai ke hidung ya. Dan kita gambar deh hidungnya. Jadi kita pergi ke draw mode dan kita gambar hidungnya. Sebelum itu kita atur warnanya ya, ke material dan kita pilih kulit. Mungkin untuk hidungnya kita bisa gunakan warna yang lebih gelap ya.
Jadi kita perlu bikin material baru ya. Jadi kita bisa klik di sini saja ya, new material. Nanti akan terbentuk kulit 001 ini. Jadi kita punya dua warna kulit ya, kulit dan kulit titik 001. Sebenarnya kamu bisa ganti namanya, tapi saya biarkan saja seperti ini. Kemudian kita ganti deh warnanya menjadi agak gelap seperti ini. Dan kita gambar di sini masih menggunakan lingkaran karena ini mudah sekali ya kalau kita pakai lingkaran. Kalau sudah tekan enter dan kita kembali ke edit mode, kita masih gunakan proportional editing dan kita pilih ini, kita geser-geser deh. Dan kita bisa sembunyikan warnanya ya biar lebih mudah buat menggambarnya. Kamu bisa tekan S buat memperkecil seperti ini ya. Kita geser-geser sampai terbentuk hidung yang bagus. Hidungnya sudah terbentuk seperti ini. Sekarang kita bisa bikin bagian yang lain ya, yaitu bagian kumisnya. Caranya sama ya guys. Jadi saya akan mempercepat proses pembuatannya ya. Nah, sekarang kita akan bikin mulutnya ya. Jadi kita buat objek grease pencil baru dan kita tarik ke atas biar berada di bagian mulutnya seperti ini. Kemudian kita ganti namanya menjadi mulut dan kita gambar dan menggunakan draw mode. Kita bikin mulutnya dengan cara berupa garis saja ya biar mudah. Nanti di video selanjutnya aku akan menunjukkan bagaimana cara bikin dia bicara ya. Jadi untuk sementara kita bikin garis saja biar mudah. Kita bikin dari ini ya art. Kemudian kita gambar di sini, akan tarik garis dan akan muncul 3 titik seperti ini. Kita tarik yang titik berwarna biru seperti ini dan kalau sudah bagus kita tekan enter. Seperti ini, kita kembali ke object mode. Nah, kita tarik maju ya bagian kumis dan mulutnya seperti ini. Dan kita lihat gambar kita sudah bagus ya. Tinggal kita kasih rambutnya. Kita sembunyikan kembali bagian kepalanya dan kita gambar rambutnya. Bagian rambutnya terdiri dari 2 bagian ya guys. Bagian yang atas dan bagian yang samping. Jadi kita bisa bikin terpisah ya. Caranya kita klik add grease pencil blank dan kita tarik ke atas sampai ke rambutnya. Ini bagian rambut yang atas ya. Jadi kita ganti namanya menjadi rambut atas. Seperti ini. Oh, R-nya belum ding. Rambut atas. Kemudian kita gambar dia menggunakan draw mode dan kita bisa pilih yang arc ya. Sebenarnya kamu juga bisa menggunakan circle sama seperti bagian alis dan kumisnya ya. Dan kita ubah bentuknya. Tapi kita pakai arc saja ya karena kita belum belajar cara menggunakan yang ini, yang arc. Nah, sebelum itu kita ganti dulu warnanya ya di material properties dan kita ganti warnanya menjadi rambut ya. Klik di sini dan ganti rambut. Dan kita gambar deh. Caranya mudah banget dong. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita seret bagian titik birunya seperti ini. Kita juga bisa seret bagian kuningnya seperti ini. Kemudian buat menambahkan garis baru kita tekan E seperti ini ya. Dan kita seret seperti ini. Kita tekan E lagi buat menambahkan garis baru seperti ini. Sekarang rambutnya yang atas sudah selesai ya. Kita tekan enter dan kita bikin yang sampingnya. Kita kembali ke object mode dan kita tambahkan objek grease pencil baru. Klik add grease pencil blank dan kita taruh di atas seperti ini. Dan kita kembali ke draw mode. Ubah materialnya menjadi rambut dan kita gambar menggunakan art ya. Kita tarik seperti ini. Ini rambutnya ya guys. Dan kita tekan E
Kita tarik seperti ini dan E lagi. Seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter di keyboard. Kita kembali ke object mode. Rambutnya seharusnya ada dua ya, kiri kanan. Jadi kita bisa gunakan cara seperti tadi ya, ke modifier dan kita pilih mirror, maka nanti akan ada dua rambut seperti ini. Rambutnya ini seharusnya berada di belakang telinga ya, jadi kita bisa mundurkan terlebih dahulu. Sebelum itu kita munculkan kembali kepalanya, kita cari kepala dan kita tekan ini matanya ya, biar terlihat. Dan kita tarik ke belakang bagian rambutnya yang ini. Ngomong-ngomong, ini belum kita ganti namanya ya, jadi kita ganti dulu. Ini kita ganti menjadi rambut samping. Dan yang rambut ini kita tarik ke depan karena ternyata belum ditarik ke depan, guys. Matanya juga belum ternyata. Jadi matanya kita tarik ke depan biar terlihat. Seperti ini. Hidungnya juga ya, guys, biar terlihat ya. Kalau susah buat menyeleksi, kalian bisa klik di sini ya, bagian hidungnya, dan kita tarik ke depan ya. Bagian yang hijau ini ya yang ditarik. Kemudian kita kembali ke kamera view seperti ini. Ternyata ini kurang ke tengah ya. Jadi ini pada mirrornya, objeknya kita ganti menjadi kepala seperti ini. Dan kita masih bisa atur seperti ini, tekan G ya buat mengatur lokasinya. Ini ternyata kurang ke belakang, jadi kita mundurkan ke belakang seperti ini. Nah, sekarang lebih bagus ya rambutnya. Sekarang kita siap buat menggambar bagian tubuh yang lain ya. Mungkin kita bisa gambar bagian lehernya terlebih dahulu ya. Caranya mudah banget ya, sama seperti tadi, klik add, grease pencil, blank, dan kita tarik ke atas sampai dia berada di bagian lehernya. Kemudian kita gambar deh menggunakan draw mode. Buat lehernya aku menggunakan circle lagi ya, dan kita ganti warnanya menjadi warna kulit, dan kita gambar deh. Biar mudah kita gambarnya di luar saja ya di sini. Saya menekan Ctrl dan Shift ya. Kalau sudah, kita tekan enter. Saya menggunakan lingkaran ini karena saya nanti akan memanjangkannya ya di edit mode. Jadi kita pergi ke edit mode dan kita pilih yang ini, select mode, dan ini tidak aktif ya, tidak aktif. Kita seleksi bagian bawahnya dan kita tarik ke bawah. Caranya kita tekan G dan tekan Z biar perpindahannya hanya di sumbu Z. Yang atas juga nanti akan terbentuk leher seperti ini. Kita akan memperkecil biar lebih bagus. Kita seleksi semua seperti ini dan kita tekan S, seret biar lebih kecil seperti ini. Bagian bawahnya akan kita perbesar, jadi kita seleksi bagian bawah dan kita tekan S lagi seperti ini. Biar ini lebih bagus, kita perpendek ya. Kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita tekan S, Z, dan kita tarik sampai membentuk lebih pendek seperti ini. Dan kita siap buat memindahkannya ke sini. Mungkin kita perlu memperkecil biar lebih pas ya. Seperti ini akan terbentuk lehernya. Kemudian leher kita sudah jadi kita ganti dulu namanya ya biar tidak lupa leher seperti ini. Dan kita taruh ke belakang ya. Kita bisa gunakan cara seperti tadi atau kita juga bisa menggunakan shortcut ya. Shortcutnya adalah G, Y, dan kita geser ke belakang seperti ini. Dan kita kembali ke kamera view. Seperti ini lehernya sudah jadi. Selanjutnya bagian kaosnya ya, atau bagian bajunya. Kita bisa bikin caranya seperti tadi ya. Pastikan di object mode, kemudian klik add, grease pencil, blank. Kita tarik ke atas sampai ke bagian baju, kemudian kita ke draw mode dan kita gambar deh bajunya. Buat bajunya aku masih menggunakan circle ya, atau kita gunakan yang arc saja ya biar mudah.
Kita gambar di sini. Sebelum itu warnanya belum kita atur, guys. Kita atur di sini ya. Kita klik 2 kali dan kita ganti namanya menjadi baju. Dan kita ubah fillnya. Fillnya ini kita ubah menjadi warna bajunya. Misalkan warnanya biru seperti ini, atau kuning saja, kuning. Biru. Kemudian pastikan alfanya ini kita ubah jadi 1 ya. Karena alfa ini adalah transparansinya ya. Kalau 0 itu artinya tidak terlihat ya. Jadi kita ubah menjadi 1. Kalau sudah, kita gambar deh. Kita gambar, tarik garis seperti ini di sini. Kemudian tekan E. Seperti ini. Kita seret garisnya biar terbentuk baju yang bagus seperti ini. Kemudian kita tutup di sini, tekan dan seret seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Bajunya sudah jadi ya. Kita mundurin ke belakang dengan cara seperti ini ya, guys. Kalau sudah, kita ganti deh namanya. Klik 2 kali dan kita ganti namanya menjadi baju. Seperti ini. Kita kembali ke sini. Bajunya sudah, sekarang tinggal lengannya. Lengannya kita bikin menggunakan klik add, grease pencil, blank, dan kita tarik ke atas. Di sini saja. Pastikan di tengah-tengah ya, jangan digeser ke sini karena nanti kita akan menggunakan mirror modifier biar bagian kiri dan kanan sama ya. Tinggal kita mirror doang. Dan kita pergi ke draw mode. Kita gambar bagian yang lengannya dulu. Masih menggunakan baju ya, material baju. Jadi ke material, kemudian kita klik di sini dan kita ganti menjadi baju. Kita gambar di sini. Mudah sekali. Tekan E, kita gambar. Tekan E lagi dan kita seret. Tekan E lagi dan kalau sudah, tekan enter. Sudah jadi deh. Nah, buat lengannya kita bisa menggambar di layer terpisah ya. Jadi kita pergi ke object data properties dan ini adalah lengan baju. Dan kita tambahkan layer baru, klik plus dan kita ganti menjadi tangan ya. Tangan. Dan layer tangan ini kita taruh di bawahnya lengan baju. Jadi kita klik di sini, maka nanti akan pindah ke belakangnya ya. Seperti ini, ke bawahnya. Dan kita gambar deh. Jadi kita gunakan material kulit ya. Jadi kita pergi ke material properties dan kita klik plus dan kita klik di sini dan kita ganti menjadi kulit. Dan kita gambar menggunakan art ya. Kita gambar di sini. Kok nggak terlihat seperti ini? Itu karena dia sering overlap ya dengan gambarnya ya. Jadi kita bisa pergi ke object mode, kemudian kita geser ke belakang seperti ini. Kemudian kita kembali ke sini dan kembali ke draw mode dan kita gambar deh. Kok masih nggak terlihat? Mungkin kita perlu ubah transparansinya ya. Jadi kita pergi ke object mode, kita klik gambarnya, gambar background ini dan kita klik di sini dan kita klik opacity ini, kita centang dan kita kurangi seperti ini. Dan kita klik kembali objek lengannya dan kita klik draw dan kita coba gambar lagi. Nah, sekarang lebih terlihat ya. Jadi lebih mudah buat menggambarnya. Kita gambar deh menurut sketsanya ya. Kita tekan E dan kita seret. Tekan E, kita seret gitu doang ya. Caranya mudah sekali. Tekan E, seret begitu. Kalau sudah, kita tekan enter. Bagian tangannya sudah kita gambar. Loh, kok ada begini? Bagian ini kok bisa jadiin begini? Ini karena terlalu mepet ya bagian di sini. Jadi seharusnya tadi aku nggak terlalu menggambarnya dengan mepet ya. Jadi kita bisa perbaiki di edit mode dan kita seret sedikit saja bagian yang ini.
Kita klik dan kita seret sedikit menggunakan shortcut G ya. Seperti ini. Pokoknya nggak boleh terlalu mepet. Seperti ini ya. Kita kembali ke object mode. Dan kita ganti deh namanya ya. Namanya kita ganti menjadi lengan. Seperti ini. Dan kita gunakan modifier mirror ya. Biar ada dua seperti ini. Sekarang bagian celana dan kakinya ya. Bagian celananya kita gambar terlebih dahulu. Kita klik add, grease pencil, blank, dan kita taruh di sini karena sudah benar ya guys. Dan kita gambar deh draw mode, dan kita buat material baru, namanya adalah celana, dan warnanya adalah warna celananya misalkan hitam, hitam ya guys, bagus ya, kehitaman seperti ini. Kita gambar, masih menggunakan ini art. Oh, ininya alfanya belum satu ya, kita ganti menjadi satu alfanya. Kalau nggak satu nanti transparan. Kita gambar seperti ini bagian celananya. Sebenarnya nggak ditutup juga boleh guys, langsung tekan enter gitu juga boleh. Seperti ini, dan kita taruh ke belakang sedikit biar terlihat ya. Seperti ini. Grease pencil ini kita ganti namanya menjadi celana. Dan sekarang bagian kakinya. Buat kakinya caranya sama dong. Kita klik add, grease pencil, blank, dan kita taruh di sini. Sebenarnya nggak dipindah nggak apa-apa karena tidak terlalu jauh ya. Dan kita gambar deh celananya. Ini kita ganti menjadi celana, bukan deng, celana, dan kita gambar di sini. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Celananya sekarang bagian bawahnya ya, bagian kaki. Kita bikin layer baru, namanya adalah kaki. Ini taruh di bawah, yang atas kita ganti menjadi celana. Kita gambarnya di kaki ya, jadi klik kaki dan kita gambar menggunakan material baru, klik plus dan kita cari kulit. Kita gambar di sini. Sekarang kita bisa gambar sepatunya dan juga kaos kaki ya. Kita bikin layer baru saja, dan yang ini kita sembunyikan biar tidak mengganggu. Ini sepatu. Kita buat material baru, namanya adalah sepatu. Warnanya mungkin merah ya, merah dan putih. Nah sekarang kita sudah bikin sepatunya dan kaos kakinya juga ya. Jadi kita bisa langsung mirror biar kita punya dua kaki ya. Yang ini kita ubah menjadi kepala. Nah sekarang karakter kita sudah jadi ya. Di video selanjutnya kita akan belajar cara rig karakter ini biar nantinya kita bisa menganimasikannya ya. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.